schooner is remote, mountainous, subject to tropical downpours, and it's isolated. It was little more than jungle when Conzinc Rio Tinto of Australia made what seemed a daring decision in 1966-67 to push ahead to be a huge deposit of low-grade copper ore. The operating company is Bougainville Copper Proprietary Limited, which has spent almost $400 million in preparing to mine and They've learned to drive machines like the giant trucks that pour overburden from the mine down into the valley. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Teman-teman, Indonesia dan Papua mari belajar dari tambang Panguna di Bougainville. Tambang ini pemicu perang saudara, bahkan sampai Bougainville minta merdeka dari Papua Nugini. Pada tahun 1969, ditemukan kandungan biji tembaga yang kaya di Bougainville. Maka didirikanlah tambang tembaga Bougainville oleh perusahaan Australia Conzinc Rio Tinto. Tambang Panguna mulai berproduksi pada tahun 1972 di bawah manajemen Bougainville Copper Ltd, dan 20% sahamnya dipegang oleh Papua Nugini. Pada masa itu, tambang Panguna merupakan tambang terbuka terbesar di dunia. Tambang tersebut menghasilkan 45% pendapatan ekspor nasional Papua Nugini dan amat penting bagi ekonomi negara tersebut. Tambang ini menarik ribuan pendatang ke Pulau Bougainville. Kebanyakan adalah orang Papua Nugini yang dijuluki kulit merah, karena warna kulit mereka yang merah sementara kulit orang Bougainville berwarna hitam. Banyak pula orang kulit putih yang datang untuk bekerja di tambang, kebanyakan orang Australia. Kedatangan para pendatang menimbulkan ketegangan dengan orang-orang Bougainville yang tidak menginginkan orang asing di tanah mereka, terutama orang-orang kulit merah, akibat perbedaan budaya. Konflik mulai meletus semenjak beroperasinya tambang Panguna. Banyak warga setempat yang menentang akibat masuknya pekerja dari luar, permasalahan lingkungan dan keuntungan dari tambang yang lebih dinikmati oleh orang luar. Pengambil alihan tambang tembaga di Bougainville oleh Rio Tinto berawal pada tahun 1960-an, ketika perusahaan ini mulai mengeksplorasi potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Pada saat itu, Bougainville, yang merupakan bagian dari Papua Nugini, dikenal memiliki cadangan tembaga dan emas yang sangat besar. Rio Tinto, yang memiliki pengalaman dalam industri pertambangan, memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi pertambangan di daerah ini. Pada 1970, Rio Tinto bergabung dengan pemerintah Papua Nugini untuk membentuk Bougainville Copper Ltd, BCL, sebuah perusahaan patungan yang bertugas untuk mengembangkan dan mengelola tambang tembaga Panguna yang kaya akan sumber daya. Dalam usaha ini, Rio Tinto memegang sebagian besar saham dan kontrol atas operasi pertambangan, sedangkan pemerintah Papua Nugini memegang saham minoritas. Sejak operasi tambang Panguna dimulai pada tahun 1972, dan pada awalnya, tambang ini menjadi salah satu tambang tembaga terbesar di dunia, menghasilkan tembaga, perak, dan emas dalam jumlah besar. Namun, ketegangan mulai muncul antara perusahaan dan penduduk setempat. Masyarakat Bougainville merasa tidak mendapat manfaat yang sebanding dari keuntungan yang dihasilkan oleh tambang, sementara dampak lingkungan, termasuk kerusakan lahan dan polusi, juga memicu protes. Ketegangan tersebut semakin meningkat pada akhir 1980-an, dengan masyarakat Bougainville yang dipimpin oleh kelompok seperti Bougainville Revolutionary Army, BRA, mulai menuntut kemerdekaan dan menuntut penghentian aktivitas pertambangan. Protes ini berujung pada konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Saudara Bougainville. Perang Saudara Bougainville, juga dikenal dengan nama konflik Bougainville, adalah konflik bersenjata yang meletus dari tahun 1988 hingga 1998 antara Papua Nugini melawan pasukan revolusioner Bougainville yang memperjuangkan kemerdekaan Bougainville. Perang ini dianggap sebagai konflik terbesar di Oseania semenjak berakhirnya Perang Dunia II dan telah memakan korban jiwa sebanyak 15.000 hingga 20.000 warga Bougainville. Perang tersebut menyebabkan penghentian operasi tambang Panguna pada tahun 1989. Akhirnya Rio Tinto dan mitra mereka mengundurkan diri karena ketidakamanan dan ketegangan yang semakin parah. Pada tahun 2016, Rio Tinto melepas seluruh sahamnya di Bougainville Copper Ltd, BCL, kepada pemerintah Papua Nugini, PNG. Keputusan ini diambil setelah bertahun-tahun negosiasi dan pertimbangan mengenai masa depan perusahaan dan tambang Panguna. Pemerintah PNG, melalui perusahaan milik negara, mengambil alih saham Rio Tinto di BCL sebagai bagian dari upaya untuk memberi pengaruh lebih besar atas masa depan industri pertambangan di Bougainville.
Pelepasan saham ini juga merupakan bagian dari proses yang lebih besar untuk mengatasi konflik dan ketegangan sosial yang muncul akibat aktivitas pertambangan di Bougainville, yang berkontribusi pada Perang Saudara Bougainville pada akhir 1980-an. Setelah pelepasan saham, seruan kepada Rio Tinto untuk bertanggung jawab atas kehancuran yang disebabkan oleh operasi tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini, telah menjadi isu penting dalam diskusi terkait dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan besar. Tambang Panguna, yang beroperasi dari tahun 1972 hingga 1989, meninggalkan warisan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan lahan, polusi sungai, dan kontaminasi tanah. Selain itu, konflik yang dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat setempat terhadap dampak negatif tambang berujung pada Perang Saudara Bougainville. Meskipun Rio Tinto mengklaim telah melakukan upaya-upaya untuk meredakan dampak sosial dan lingkungan dari operasi tambang mereka, kritik terhadap perusahaan ini terus berlanjut. Seruan untuk pertanggungjawaban lebih lanjut tetap menjadi isu utama, terutama terkait dengan potensi dampak jangka panjang yang ditinggalkan oleh operasi tambang tersebut. Isu Papua Merdeka, yang berkaitan dengan keinginan beberapa kelompok di Papua untuk merdeka dari Indonesia, memiliki beberapa dimensi yang bisa dipelajari dari sejarah tambang Panguna di Bougainville, Papua Nugini. Proses yang terjadi di Bougainville menunjukkan bagaimana ketegangan yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam, terutama tambang, dapat memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, serta berdampak jangka panjang pada stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa pelajaran yang relevan yang dapat diperoleh dari pengalaman tambang Panguna di Bougainville bagi pemerintah Indonesia terkait dengan isu Papua Merdeka. 1. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketegangan di Bougainville adalah perasaan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari sumber daya alam. Masyarakat setempat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari kekayaan alam yang dieksploitasi oleh perusahaan besar seperti Rio Tinto, sementara dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial sangat besar. Dalam konteks Papua, jika ada ketidakadilan serupa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, minyak, atau gas, hal ini bisa memicu ketegangan yang lebih besar antara Papua dan pemerintah Indonesia, memperburuk rasa ketidakpuasan dan memperburuk tuntutan kemerdekaan. 2. Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh operasi tambang Panguna adalah kerusakan lingkungan yang signifikan. Jika dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam di Papua dibiarkan tanpa perhatian yang serius, ini bisa memperburuk hubungan dengan masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan untuk kehidupan mereka. Pengelolaan yang tidak memadai bisa memicu ketegangan yang lebih besar dan bahkan protes atau pemberontakan, seperti yang terjadi di Bougainville. 3. Konflik yang muncul di Bougainville sebagian besar dipicu oleh ketegangan sosial dan politik terkait eksploitasi tambang dan ketidakpuasan terhadap pengelolaan pemerintahan. Di Papua, ketegangan politik terkait tuntutan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar sudah ada sejak lama. Jika eksploitasi sumber daya alam tidak diatur dengan bijaksana dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat lokal, ini bisa memicu konflik serupa yang mungkin lebih sulit untuk diselesaikan, mengingat faktor politik yang lebih rumit dan melibatkan sentimen dengan isu atau Papua minta merdeka. 4. Pengalaman Bougainville menunjukkan bahwa penyelesaian konflik semacam ini memerlukan dialog yang jujur antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Dalam konteks Papua, pemerintah Indonesia perlu lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, dengan memberikan keuntungan yang adil dari pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta budaya lokal. Tanpa pendekatan yang inklusif dan adil, ketegangan dapat terus berkembang dan berisiko menjadi lebih sulit untuk dikelola. Jika Indonesia tidak belajar dari pengalaman Bougainville dan terus mengabaikan aspirasi masyarakat Papua, masalah ini bisa berlarut-larut dan berpotensi memperburuk ketegangan yang ada. Hal ini bisa memperpanjang konflik dan menciptakan ketidakstabilan jangka panjang, baik bagi Papua sendiri maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan masyarakat lokal. Kemudian seandainya Papua bisa merdeka, maka pengalaman Bougainville memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan ketegangan sosial, kerusakan lingkungan, dan konflik. Jika Papua merdeka,
Sangat penting bagi negara baru ini untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan dan adil, untuk membangun ekonomi yang stabil, dan untuk menciptakan dialog yang konstruktif dengan semua pihak, baik di dalam wilayah Papua itu sendiri maupun dengan negara-negara lain, termasuk Indonesia. Saya dari channel YouTube Manuskrip Papua berharap teman-teman dapat memberi komentar dengan baik dan sopan, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip Papua. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.